Melanjutkan sedikit dari pertemuan antara Himura dan Sanae. Diberitahulah kalau pria yang selalu muncul di 4 episode terakhir adalah orang yang membunuh para anggota Shangri-La Crusade belakangan ini. Entah apa keinginan pria yang masih kelihatan masih anak sekolahan itu. Apakah dia mempunyai dendam dengan organisasi tersebut atau hanya sekedar orang psikopat? Yang jelas, Sanae sebagai pendiri organisasi itu masih terlihat santai-santai saja. Ada orang yang menghabisi para anggotanya. Yang jelas Sanae sebagai pendiri organisasi itu masih terlihat santai saja ketika ada orang yang menghabisi para anggotanya. Masalah ini masih belum menjadi fokus utama di episode kali ini. Pindah ke kampus Himura. Di ruangannya dia kedatangan Akemi. Akemi yang di beberapa episode sebelumnya sebenarnya ingin menemui Himura untuk menceritakan sesuatu. Dia mengalami sebuah trauma. Ketika melihat sesuatu yang berwarna jingga seperti kondisi matahari terbenam, dia akan mulai merasa pusing. Ketika dia masih berumur 15 tahun, Akemi menjadi korban kebakaran. Saat itu dia tinggal di sebuah rumah bersama. Dia melihat rumah di bagian utama terbakar hebat. Pamannya terbakar dan meninggal tepat di depan matanya. Akemi yakin kebakaran itu disengaja, tapi dia tidak tahu siapa pelakunya. Itu mungkin menjadi sebab dia mengalami trauma. Cerita itu hanya menjadi pembuka. Akemi meminta pertolongan Himura untuk kasus lainnya. Temannya terbunuh pada musim panas 2 tahun lalu. Pelakunya belum diketahui dan juga kasusnya kemungkinan akan ditutup. Tapi kita sebagai penonton tidak diberitahu bagaimana cerita detailnya. Hanya Himura mengakui kasus itu cukup menjadi kasus yang misterius. Di saat itu Himura mendapat pesan dan langsung izin pergi. Dia berjanji lain kali akan menangani kasus yang diminta Akemi. Dan pesan yang didapat Himura sudah pasti adalah permintaan kasus dari Nabeshima. Yukari Masahiko menemukan pacarnya sudah tidak bernyawa di apartemennya. Dia masuk ke apartemen ini menggunakan kunci duplikat karena tidak ada kabar dari pacarnya itu. Dari yang terlihat di ruangan ini, tampak berantakan seolah terjadi perampokan. Pacar Yukari bernama Yura. Total, kunci ada 3 termasuk kunci utama. 2 dipegang Yura, 1 dipegang Yukari. Dan mengenai kunci, 2 hari yang lalu, saat itu Yura menelpon Yukari karena kehilangan kuncinya. Sedangkan duplikatnya ada di apartemen. Karena Yukari punya kunci duplikat, jadi dia yang membuka pintu Yura. Yukari yakin pelakunya yang mengambil kunci tersebut. Pertemuan terakhir Yukari dengan Yura adalah kemarin di siang hari. Saat ini perusahaannya sedang dalam masalah keuangan. Jadi dia pergi ke kantor duluan, meninggalkan Yura yang masuk untuk berbelanja ke sebuah toko butik. Dia tidak tahu kalau itu adalah hari terakhir bertemu dengannya. Sekarang Himura mendapat giliran untuk bertanya. Pertama, apakah Yukari biasa menaiki taksi untuk datang ke sini? Jawabannya, karena kantor Yukari berada dekat dengan stasiun kereta, jadi dia pergi ke sini dengan menaiki kereta. Kedua, apakah Yukari punya tiket bulanan kereta? Jawabannya iya. Yukari balik bertanya, kenapa Himura menanyakan hal itu. Himura menjawab posisi apartemen Yura agak jauh dari semua stasiun kereta. Dia sendiri saja hampir kesasar. Dan ada sesuatu yang mengganjal Himura. Di dalam laci terdapat 10 tiket lotre. Nomor pemenangnya masih belum diumumkan. Mungkin saja salah satunya adalah nomor pemenang. Jika ini adalah kasus perampokan, kenapa 10 tiket ini tidak dicuri juga? Apakah pelaku hanya mencuri benda-benda berharga dan uang saja? Lalu, kenapa pelaku melepas sepatunya sebelum masuk ke dalam? Pelakunya terlihat seperti rasional, elegan, dan sangat berhati-hati. Dan Himura berbisik dengan alis seolah merencanakan sesuatu. Himura kemudian menawarkan Yukari untuk pergi bersama mereka ke kafe dekat sini. Himura akan melanjutkan penyelidikan di sana. Nabeshima mengizinkan Himura dan Alice membawa Yukari. Dan pindahlah ke kafe. Hal kecil akan dimasukkan di sini. Untuk membeli kopi, uang Himura dan Alice terlihat lecek. Jadi, Yukari menukar uangnya yang masih bagus kepada Himura.
untuk membeli kopi. Lalu Yukari bertanya apa yang ingin Himura tanyakan di sini. Himura mengatakan kalau dia tidak bisa menemukan kunci duplikat Yura di TKP. Pelaku menggunakan kunci yang dia curi dari Yura dan masuk ke apartemen. Setelah membunuh, pelaku mengunci pintu dan kabur. Sedangkan Yura keluar masuk menggunakan kunci duplikatnya. Jika posisinya begitu, kenapa kunci duplikat Yura tidak ditemukan di dalam apartemen? Tidak ada alasan pelaku harus mengambil kunci duplikat juga kalau dia sudah mempunyai kunci lainnya. Dan juga Himura berandai-andai jika dia adalah pelakunya. Dia pasti akan memilih waktu di siang hari ketika pemilik rumah tidak ada. Kenapa pelaku harus masuk di malam hari ketika pemilik rumah ada di dalam? Otopsi Yura pun tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan. Yukari berpendapat mungkin pelakunya juga wanita, tidak melakukan kekerasan dan hanya mengambil uang dan benda berharga saja. Mungkin saja menurut Himura, tapi dia merasa sudah cukup dan dia lalu izin pergi. Setelahnya di kantor Yukari, Divisi 1 bersama Himura dan Alice datang. Ono menyatakan Yukari ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan Yura. Deduksi dimulai. Yura sebenarnya tidak kehilangan kuncinya. Dia menemukan kuncinya di dalam tasnya sendiri saat sudah masuk ke apartemen. Ono menunjukkan sebuah truk belanja. Truk belanja yang dimana dia mengunjungi toko sehari sebelum kejadian. Yura sempat bercerita pada pelayan di toko itu kalau dia kehilangan kunci yang ternyata ada di dalam tasnya sendiri terselip di dalam tisu. Jadi jika Yura tidak kehilangan kunci, artinya kunci tetap dipegang oleh Yura. 2 kunci di Yura dan 1 kunci di Yukari. Yukari menyangkalnya dia tidak tahu kunci milik Yura ternyata tidak hilang. Dan juga pelaku masih bisa masuk tanpa kunci. Himura lalu bergantian untuk menjelaskan deduksi. Yukari mengatakan sebelumnya kalau dia terakhir bertemu dengan Yura pada siang hari sebelum kejadian. Mereka berpisah di mana Yukari pergi duluan dan Yura masuk ke toko butik untuk berbelanja. Kesaksian Yukari itu adalah kebohongan. Bahwasanya Yukari masih bertemu dengan Yura pada malam kejadian. Apa dasar Himura membuat analisis itu? Dia mengambil truk belanja itu dari Ono. Yura belanja dengan menggunakan cash, mendapat kembalian 1.300 yen. Yura lalu menaruh uangnya di dompet, kembali ke apartemen dan terbunuh di malamnya. Pelaku terlalu banyak melakukan kesalahan pada kasus ini, mencoba merubah pembunuhan sedemikian rupa agar terlihat seperti perampokan. Dan pelakunya adalah Yukari Masahiko. Setelah membunuh Yura, Yukira membuat kondisi apartemen menjadi berantakan, mengambil uang serta barang berharga Yura agar tampak seperti perampokan. Dia lalu membuang perhiasan itu ke tempat sampah agar tidak terlacak. Lalu uang Yura disimpan di dalam dompet Yukari. Dan Himura menunjukkan bukti terkuat. Uang 1.000 yen yang pernah diberikan Yukari saat di kafe sebelumnya. Ditemukan 4 sidik jari di uang itu. Milik Himura, pelayan toko butik, Yura, dan Yukari. Ini menjadi bukti kalau Yukari mengambil uang milik Yura di dalam dompetnya. Saat Himura menanyakan kartu tiket bulanan kereta, Himura mengambil kemungkinan kalau Yukari masih belum menggunakan uang 1.000 yen itu. Jadi dia bertaruh dengan membuat rencana bersama Alice dengan mengajak Yukari ke kafe untuk memancing Yukari mengeluarkan 1.000 yen milik Yura dari dompetnya. Yukari sudah tidak bisa membantah lagi. Alice pun menanyakan kenapa Yukari membunuh pacarnya sendiri. Padahal menurut pegawai di kantor Yukari, mereka berdua memiliki hubungan yang baik. Apakah dia takut ditinggalkan Yura karena perusahaannya saat ini sedang terlilit hutang? Yukari menjawab mungkin saja dia takut jika ditinggal Yura karena uang. Tapi sebenarnya dia tidak punya dasar apapun. Setiap saat di pikiran Yukari adalah ingin membunuh Yura. Yukari menunjuk Himura kalau pasti Himura mengerti akan hal itu. Alice terlihat kesal dengan Yukari sudah mengambil kehidupan Yura oleh orang yang tidak mempunyai motif yang jelas. Dan kasus ini selesai. Tapi Himura masih saja menatap Yukari. Entah kenapa Yukari mendengar suara hati dari Himura yang mengatakan Yukari bisa saja tidak ketahuan jika membunuh Yura di saat Yura masih kehilangan kuncinya. Setelahnya,
sebagai penutup di rumah Himura. Di tengah malam, telepon masuk dari seseorang misterius, meminta Hideo Himura untuk datang ke apartemen Orange Tachibana di kamar 806.